Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ananta dari Fakultas FTKI, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mereview materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 untuk mata kuliah pengembangan sistem informasi. Langsung saja kita mulai sekarang juga. Ya, jadi untuk materi ke-9 kali ini saya akan membahas tentang software development. Apa itu software development? Jadi dalam segi bahasa, software development merupakan pengembangan sebuah perangkat lunak. Sedangkan menurut istilah merupakan proses pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. Selanjutnya, apa fungsi software development? Jadi, fungsi yang pertama itu adalah untuk membantu komunikasi antar tim developer dalam pengembangan aplikasi. Hal ini sangatlah penting karena untuk menguranginya terjadinya miscommunication antar tim. Contoh, misalnya dari sisi UI atau UX designer menjalankan tugas untuk membuat rancangan awal desain sebuah website. Kemudian, pada sisi front-end developer dapat menjalankan tugasnya untuk membuat tampilan sebuah website dari hasil rancangan desain murni dari UI atau UX designer. Dan dari sisi back-end dapat mengurus bagian database dan server untuk dipakai oleh front-end. Jadi, komunikasi antar tim di sini sangat dibutuhkan agar proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan dengan baik dan terarah. Selanjutnya, pada fungsi yang kedua, untuk memberikan tampilan yang jelas mengenai input dan output dalam berbagai tahap pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, ada tahap software development. Jadi, yang pertama itu tahap analisis. Fungsinya untuk merencanakan rancangan pembuatan software atau aplikasi. Dimulai dari perencanaan alokasi sumber daya, biaya, estimasi waktu, pengerjaan, kebutuhan tim, dan lain-lain. Tahap yang kedua, tahap desain. Pada tahap ini, pengembang akan merencanakan seluruh sistem dan merencanakan alur algoritma dengan baik. Tahap yang ketiga, itu tahap implementasi. Setelah berhasil menentukan desain awal dari pengembangan aplikasi, selanjutnya akan diserahkan pada tim developer. Di tim software developer sendiri akan dibagi menjadi dua tim besar, front end dan back end. Tahap yang keempat, tahap testing atau pengujian. Tahap di sini lebih pada pengujian program yang dibuat untuk mencari berbagai kesalahan seperti bug, error, ataupun permasalahan lain yang dapat muncul dari software tersebut. Selanjutnya, tahap yang kelima. Tahap kelima itu tahap deployment atau perilisan. Proses deployment ini berarti software atau perangkat lunak telah berhasil dibuat dan siap untuk diserahkan pada klien. Dan untuk selebihnya, klien akan mencoba fungsionalitas dari aplikasi tersebut. Tahap yang keenam, tahap maintenance atau perbaikan. Pada tahap ini, pihak pengembang dapat melakukan update versi atau penambahan fitur untuk mengatasi permasalahan dari klien tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi 10. Jadi, di materi ke-10 kali ini kita akan membahas tentang tahap akhir dalam siklus pengembangan sistem. Jadi, di tahap akhir dalam siklus pengembangan sistem ini itu melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem termasuk perangkat lunak, pengkonversian sistem total ke operasi. Selanjutnya, ada rencana implementasi. Apa itu rencana implementasi? Jadi, rencana implementasi adalah formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan, tergantung pada kompleksitas proyek. Di dalam rencana implementasi, ada yang namanya tim implementasi. Nah, ini tim implementasi ini meliputi profesional sistem yang merancang sistem, para manajer dan beberapa staf, perwakilan vendor, pemakai primer pengkode, dan terakhir teknisi. Selanjutnya ada bagian pokok implementasi. Juga yang diperlukan itu persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan atau pembuatan dokumentasi, konversi file dan sistem, dan terakhir peninjauan pasca implementasi. Selanjutnya persiapan tempat. Yang harus diperlukan persiapan tempat yaitu ruang sesuai dengan platform teknologi yang akan digunakan, makro, mini atau mainframe, listrik, telepon, koneksi lainnya, ventilasi, AC, keset anti debu, karpet, rak, penyangga barang, meja, penyimpanan disk atau pita, lemari, kabinet, tempat personil, lokasi printer, dudukan printer, dan furniture yang dirancang secara ergonomis.
Dan terakhir pengujian burn-in atau simulasi operasi pada vendor. Selanjutnya ada yang namanya pelatihan personil. Nah, pelatihan personil ini yang harus diperlukan itu personil teknis yang akan mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut. Yang kedua, berbagai pekerja dan supervisor yang akan berinteraksi langsung dengan sistem untuk mengerjakan tugas dan membuat keputusan. Yang ketiga, manajer umum. Yang keempat, pihak luar yang berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya, menyiapkan dokumen. Dokumentasi adalah materi tertulis, video, audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem, termasuk pokok bahasan yang harus dikuasai oleh pemakai. Nah, apa sih tujuan dokumentasi? Jadi tujuan dokumentasi yang pertama itu pelatihan, yang kedua penginstruksian, yang ketiga pengkomunikasian, yang keempat penetapan standar kinerja, yang kelima pemeliharaan sistem, yang keenam referensi historis. Selanjutnya, mengkonversi sistem baru. Proses pengubahan dari sistem lama ke sistem baru. Kompleksitas dalam pengkonversian tergantung pada beberapa faktor jenis PL, database, perangkat HW, kendali, jaringan atau prosedur. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-11. Jadi di dalam materi yang ke-11 ini saya akan membahas tentang pemeliharaan sistem. Di dalam pemeliharaan sistem ada yang namanya jenis pemeliharaan sistem. Nah, di dalam jenis pemeliharaan sistem ini dibagi menjadi 4 pemeliharaan. Yang pertama itu pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Kedua, pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Lingkungan tempat sistem beroperasi adalah dinamik. Dengan demikian, sistem harus terus merespon perubahan persyaratan pemakai. Yang ketiga, pemeliharaan penyempurnaan. Pemeliharaan penyempurnaan mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. Ketika membuat perubahan substansial modul apapun, petugas pemeliharaan juga menggunakan kesempatan untuk mengupgrade kode, mengganti cabang-cabang yang kadaluarsa, memperbaiki kecerobohan, dan mengembangkan dokumentasi. Yang keempat, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkapkan dan mengantisipasi permasalahan. Karena personil pemeliharaan sistem bekerja dalam sistem ini, mereka seringkali menemukan cacat-cacat, bukan kesalahan yang sebenarnya, yang menandakan permasalahan potensial. Sementara tidak memerlukan tindakan segera cacat ini bila tidak dikoreksi di tingkat awal. Jelas sekali akan mempengaruhi baik fungsi sistem maupun kemampuan untuk memeliharanya dalam waktu dekat. Selanjutnya ada yang namanya siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC. Di dalam siklus hidup pemeliharaan sistem terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu memahami permintaan pemeliharaan. Yang kedua, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan. Yang ketiga, menspesifikasi perubahan. Yang keempat, mengembangkan perubahan. Yang kelima, menguji perubahan. Yang keenam, melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan. Dan yang terakhir, pengkonversian dan meluncurkan operasi. Selanjutnya, maintainability, kemampuan pemeliharaan sistem. Nah, di dalam maintainability ada yang namanya prosedur untuk meningkatkan maintainability. Yang pertama itu menerapkan SDLC dan SWDLC. Yang kedua, menspesifikasi definisi data standar. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Yang keempat, mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Yang kelima, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Yang keenam, menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository, System Case, dan CMS, Change Management Systems. Oke, selanjutnya kita masuk materi yang ke-12. Di dalam materi ke-12 saya akan membahas tentang perancangan sistem. Jadi di dalam perancangan sistem dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu perancangan sistem secara umum, dan yang kedua perancangan sistem secara fisik. Selanjutnya
Apa pengertian perancangan sistem? Jadi, perancangan sistem ini dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama itu tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Yang kedua, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Yang ketiga, persiapan untuk rancang, bangun, implementasi. Yang keempat, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Kelima, dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang keenam, termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Selanjutnya, apa tujuan perancangan sistem? Jadi, tujuan perancangan sistem itu mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Yang kedua itu untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat, lebih condong pada desain sistem yang terinci. Selanjutnya ada personil yang terlibat. Nah, analisis sistem seharusnya melibatkan beberapa personil seperti spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan terakhir pemakai sistem. Selanjutnya ada 3 kategori desain sistem. Yang pertama, global based systems atau sistem berbasis global. Untuk mendesain sistem yang berbasis global membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain umum. Kedua, group based systems atau sistem berbasis kelompok. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Perancang sistem yang bekerja pada grup ini perlu memiliki pengetahuan tentang bekerja pada sistem group based. Perancang tidak perlu memusatkan perhatian kepada perancangan desain sistem tertentu seperti database dan platform teknologi, tetapi pada output input proses control dan untuk platform teknologi khusus untuk grup lokal atau LAN. Dan yang ketiga, local based system atau sistem berbasis lokal. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering 1 atau 2, untuk aplikasi khusus tambahan. User memiliki PC dan ia direncanakan untuk memiliki sistemnya. Profesional sistem umumnya dipakai bekerja sama dengan user menganalisis, mendesain, mengevaluasi sistem yang berbeda, memiliki satu dan mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. Oke, selanjutnya kita masuk materi yang ke-13. Jadi di materi ke-13 ini saya akan membahas tentang perancangan sistem terinci. Jadi perancangan sistem terinci ini dibagi menjadi 2 perancangan. Yang pertama itu perancangan output. Tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Sedangkan tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Perancang output harus menyediakan suatu produk terhadap klien yang akan menggunakan laporan. Perancang harus bertanya kepada klien format output apa yang sangat membantu dan sangat mungkin untuk digunakan. Perancangan yang kedua ini perancangan input. Input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Beberapa kegiatan di bawah ini memakai data mentah atau data input. Yang pertama itu insert into, delete from, update database. Yang kedua, menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output. Yang ketiga, masukkan dan proses langsung menjadi output tanpa menggabungkan dengan data lain. Yang keempat, memulai aksi atau melaksanakan suatu tugas. Yang kelima, mengadakan dialog dengan sistem. Beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan input data. Yang pertama, paper form yang digabungkan dengan layar data entry. Formulir kertas merupakan pembawa data fisik. Kejadian berlangsung, transaksi terjadi, dan aksi diambil. Yang kedua, electronic form. Formulir elektronik yang cerdas menunjukkan bagaimana user mengisi formulir, menyediakan instruksi dan pesan secara online, melakukan perhitungan dan mengirimkan data untuk pemrosesan tambahan. Yang ketiga, direct entry devices, sering disebut sebagai automasi data sumber, merupakan suatu cara menginput data yang tidak perlu keying
atau diisikan melalui formulir elektronik. Memungkinkan komputer memproses data dengan benar tanpa melalui kertas, jadi menambah efisiensi input dan mengurangi kemungkinan kesalahan pada saat proses keying. Yang keempat, codes. Kode yang digunakan untuk mengklasifikasikan data, memasukkan data ke komputer, dan mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat terdiri dari kumpulan angka, huruf, karakter-karakter khusus, simbol, warna, dan suara. Yang kelima, menus. Menu banyak digunakan dalam dialog karena merupakan user interface yang mudah dipahami dan mudah digunakan. Menu berisi dengan beberapa alternatif atau option yang disajikan ke user. Pemilihan dengan cara menekan tombol atau angka atau huruf. Yang terakhir, natural language. Bahasa natural memungkinkan sistem komputer mengerti bahasa manusia. Komputer dapat menerima bahasa manusia melalui suara atau keyboard dan melaksanakan tugasnya. Dengan cara ini, sistem harus mengerti user, tetapi user tidak perlu memahami sistem. Banyak aplikasi untuk interface dengan database menggunakan query atau bahasa perintah. Beberapa DBMS telah membangun pengetahuan linguistik yang memungkinkan komputer mengerti input user. Oke, selanjutnya kita masuk materi yang ke-14. Jadi materi yang ke-14 ini saya akan membahas tentang perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Jadi kita bahas dulu yang pertama, apa sih itu pengertian SDLC atau System Development Lifecycle. Jadi SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa fase yang dimulai dari fase perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Konsep SDLC ini mendasari berbagai jenis model pengembangan perangkat lunak untuk membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi. Model-model SDLC yang sering digunakan yaitu model waterfall dan model prototyping. Selanjutnya, model waterfall. Apa sih itu model waterfall itu? Jadi model waterfall itu adalah salah satu model SDLC yang sering digunakan atau sering disebut juga dengan model konvensional atau classic life cycle. Model ini menggunakan pendekatan sistematis dan urut dimulai dari level kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahapan analisis, sistem analisis, desain, coding, testing, verification, dan maintenance. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Model yang selanjutnya itu model prototyping. Model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai. Prototipe tersebut akan dievaluasi oleh pelanggan atau pemakai dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Pendekatan model ini dimulai dari pengumpulan kebutuhan, pembangunan, prototipe, pengkodean, implementasi, hingga pemeliharaan. Model waterfall dan prototyping memiliki pendekatan yang hampir sama, sehingga dalam proses pengembangan sistem perlu diketahui kasus atau sistem yang memiliki karakteristik seperti apa yang harus menggunakan masing-masing model tersebut. Selanjutnya, perbandingan tahapan pengembangan lunak. Jadi, kalau untuk tahapan perencanaan sistem dengan jenis model waterfall itu berawal dari kebutuhan. Kalau sedangkan jenis model prototyping itu berawal dari kebutuhan. Yang kedua itu tahapan analisis sistem. Kalau dengan model waterfall, kebutuhan data harus dianalisis di awal secara lengkap dan menyeluruh. Perubahan data ataupun fungsional akan merubah keseluruhan proses pada tahapan berikutnya. Sedangkan dengan jenis model prototyping, kebutuhan data dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika dilakukan testing. Perubahan dapat dilakukan selama sistem atau perangkat lunak
masih dalam bentuk prototipe. Tahapan perancangan sistem. Kalau dengan jenis model waterfall, testing dilakukan ketika semua tahapan pada model sudah selesai. Tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang dibangun karena sistem bisa dilihat jika semua tahapan telah dilakukan. Kalau dengan jenis model prototyping, testing dapat dilakukan ketika prototipe telah dibangun, sehingga hasil testing dapat merubah rancangan sistem. Memberikan prototipe sebagai gambaran sistem yang akan dibangun sehingga user dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan gambaran sistem. User berperan aktif dalam pengembangan sistem dan sistem yang dibangun akan sesuai dengan keinginan user. Tahapan implementasi sistem. Kalau dengan jenis model waterfall menerapkan proses perancangan yang baik, evaluasi dilakukan ketika sistem telah dibangun, mengedepankan kebutuhan fungsional sistem. Kalau dengan jenis model prototyping, tidak menerapkan proses perancangan yang baik, evaluasi dilakukan ketika prototipe telah dibangun, mengedepankan aspek kenyamanan user. Tahapan pemeliharaan sistem. Kalau dengan jenis model waterfall dilakukan sesuai kesepakatan, dan jenis model prototyping dilakukan sesuai kesepakatan. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, materi 15. Jadi materi yang terakhir ini saya akan membahas tentang membandingkan model-model pengembangan database. Oke, kita bahas dulu yang pertama, metode perbandingan model. Metode analisis yang digunakan dalam membandingkan model-model pengembangan database ini adalah Capability Maturity Model atau CMM dan SDLC, System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem. Yaitu pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang sistem yang dimana sistem tersebut telah dikembangkan dengan sangat baik melalui penggunaan siklus kegiatan penganalisis dan pemakai secara spesifik. Langsung masuk aja ke Software Capability Maturity Model atau CMM. Kerangka kerja CMM diharapkan untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan proses pengembangan sistem mereka. CMM disusun dalam 5 tingkat kematangan, yaitu yang pertama, yang level pertama inisial. Ini sering disebut anarki atau chaos. Pada level ini, proyek pengembangan sistem mengikuti proses yang tidak konsisten. Masing-masing tim pengembang menggunakan metode dan tool sendiri. Level yang kedua, repeatable. Pada level ini, proses dan praktek pengelolaan proyek dibuat untuk mengikuti biaya proyek, jadwal, dan fungsionalitas. Fokus proyek adalah pada manajemen proyek. Praktek pengelolaan proyek yang efektif menjadi fondasi untuk standarisasi proses pada level berikutnya. Level yang ketiga, definite. Pada level ini, suatu proses pengembangan sistem standar sering disebut metodologi diterapkan. Seluruh proyek menggunakan versi yang ditetapkan untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak dan sistem informasi. Oleh karena itu, proses pada level ini adalah stabil, dapat diprediksi dan dapat diulang. Level yang keempat, manager. Pada level ini, sasaran yang terukur untuk kualitas dan produktivitas dibangun. Bahkan ketika suatu proyek menemukan suatu problem atau isu yang tidak terduga, proses dapat disesuaikan dengan berdasarkan pada dampak yang dapat diprediksi dan diukur. Level yang kelima, optimizing. Pada level ini, proses pengembangan sistem yang sudah distandarisasi, dimonitor, dan ditingkatkan secara berkelanjutan, didasarkan pada ukuran dan analisis data yang dibangun pada level 4. Ini mencakup perubahan teknologi dan best practice yang digunakan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam proses pengembangan sistem standar sebagaimana penyesuaian proses itu sendiri. Selanjutnya, System Development Life Cycle. Jadi di dalam SDLC ini ada tiga model. Yang pertama itu model waterfall. Metode ini bisa juga disebut dengan classic life cycle. Metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Model yang kedua itu model RAD, merupakan model incremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Model ini memecah suatu proyek menjadi bagian-bagian kecil yang mana tiap bagiannya dibangun dengan model yang mirip dengan waterfall.
Tujuan utama model ini adalah menyelesaikan suatu proyek perbagian, sehingga proses perencanaan pun perbagian walaupun pada awalnya melakukan perencanaan secara global. Dan model yang terakhir, model spiral. Model ini mengambil fitur penting dari model waterfall dan prototyping dengan menambah elemen baru yaitu analisa risiko atau risk analysis. Demikian pembahasan materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam mereview materi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.